Nah, baik. Kita mulai dari sini ya. Kelahiran atau Maulidu An-Nabi, ya. Walaupun ini bukan bulan Maulid ya. Maulidu An-Nabi. Kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi lahir jamarakumullah ya dalam keadaan yatim. Para ulama sepakat, masih khilaf. Sepengetahuan saya ya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama ya bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Hukumnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Karena jamaah ya hafal ayatnya ya dalam Al-Qur'an disebutkan dan mungkin dari Ibnu Ammah ya. Dalil yang mengatakan bahwa Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Itu ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Atau kalau nggak hafal surat berapa, ayat berapa, apa bunyinya? Di dalam menghafal atau menyampaikan ayat itu, mau metode Ustadz Abdul Somad atau metode Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Abdul Somad itu ya, biasanya beliau membacakan ayatnya. Tapi tidak disebutkan surat apa, ayat berapa. Pokoknya dibacain aja. Ada dalam Al-Quran. Beliau hafal. Atau ya, kebiasaan Ustadz Adi Hidayat. Beliau ya kadang, tidak selalu, ya kadang menyebutkan nama surat dan nomornya. Ya, Ali Imran ayat 3. Gitu. Selesai. Kita pengen tahu teksnya, silakan dan mushaf. Yang tahu, terdapat dalam surat apa, ayat berapa? Coba tulis di di chat. Dalil yang menyebutkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Ada dalam Al-Quran. Ada peserta yang ingat? Pernah tahu, pernah baca? Ya. Juz Amma. Ini wajibnya hafal Juz Amma harus ya. Oh, ada yang jawab? Masya Allah ya. Dari siapa ini? Oke, Pak Aguslius ya, betul ya. Bukan, kurang pas, bukan ayat 9. Bukan ayat 9, bukan surat Duha ayat 9, yang lain, yang lebih detail lagi. Yang menyebutkan oke. Ini host mesin nggak boleh jawab host mesinnya. Kecuali yang lain udah angkat tangan ya. Iya, surat Ad-Duha ya, 3 ayat sebelumnya, ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia, Allah SWT, menemukanmu, mendapatkanmu ya Muhammad? Di situ khitabnya itu engkau Muhammad SAW maksudnya ya, yatiman, dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Nabi kita itu yatim. Ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan ibunya dalam sebuah perjalanan bisnis menuju ke Syam, mampir di Madinah. Ya, sebab dari Mekah kalau pengen ke Syam ya mesti lewat Madinah, kecuali mau muter lewat Bogor, jauh. Jadi dari Mekah menuju ke Syam mesti lewat Madinah Al-Munawwarah. Nah, Nabi ayahanda Rasulullah sering mampir di Madinah. Mengapa mampir di Madinah? Pertama satu arah. Ya. Yang kedua, di Madinah ini juga tanah leluhur Rasulullah SAW. Sebab kakek Rasulullah yang namanya Abdul Muttalib itu lahir di Madinah. Ibunya, ibu dari Abdul Muttalib ini orang Madinah. Ya, Salma namanya. Jadi Hashim ini beristrikan Salma. Ya, di antara istrinya ada yang Salma, ini orang Madinah. Nah, melahirkan anak namanya Syaibah yang belakangan dikenal dengan Abdul Muttalib. Jadi kakek Rasul itu orang Madinah. Ibunya kakek Rasul itu orang Madinah. Maka Madinah itu juga merupakan kampung halaman leluhur Rasulullah dari pihak kakeknya. Kakek Rasul itu orang Madinah. Kalau ayah kakek Rasulullah Hashim itu orang Makkah, Quraisy. Ya. Walaupun demikian, ya kakek Rasulullah tetap orang Quraisy karena ayahnya kan dari Makkah. Walaupun dia lahir di Madinah.
Jadi dia meninggal di sebuah tempat perbatasan, bukan perbatasan ya, agak keluar dari Madinah menuju ke Mekah di sebuah kampung namanya Kampung An-Nabigha. Disitulah ayahanda Rasul dimakamkan ya. Konon dulu udah lama sekali ya, saya pernah dapat informasi masih bisa ditemukan makam ayahanda Rasul ini dulu ya. Tapi sekarang saya beberapa kali berangkat umroh, tanya ke beberapa teman yang lama tinggal di sana ya, sudah sulit dilacak. Sama seperti makamnya ibunda Rasulullah SAW juga tidak ya. Karena banyak yang menyalahgunakan ya makam ini, lalu kemudian dia khawatirkan ya khurafat, berbau syirik, maka mungkin pemerintah setempat, entah pemerintahan Arab Saudi atau pemerintah sebelumnya ya, menghilangkan jejak ini. Bagi orang-orang tertentu mungkin masih bisa mengetahui ya posisinya itu ya. Biasanya tempat-tempat bersejarah seperti itu nggak dihilangkan 100% ada, tapi orang-orang tertentu saja. Ya. Kayak misalnya sumur Zam-Zam kan sekarang kan nggak kelacak tuh di mana posisinya, tapi bagi orang yang tahu ada tandanya itu. Ada tandanya ya. Entah keramiknya warnanya beda sendiri ya. Seperti rumah Khadijah jemaah. Rumah Khadijah itu kan nggak ada lagi. Udah dihabiskan, sudah dipugar, bukan dipugar, hancur, udah nggak ada lagi. Ya. Tapi bagi yang tahu posisinya di mana. Saya kalau jamaah pengen tahu di mana rumah Khadijah radhiyallahu anha dulu, saya bisa tunjukkan lokasinya ya. Tapi syaratnya ya kita umroh bareng berangkat ke sana, nanti saya tunjukin ya. Ada tandanya ya. Keramiknya beda sendiri. Kalau yang lain tuh halus, mengkilat, nah ini enggak. Ya, jadi kasar kayak keramik kamar mandi. Itu posisi rumah Khadijah dulu. Jadi dibedain oleh pemerintah Arab Saudi untuk tidak menghilangkan jejak. Tapi enggak semua orang paham. Baik, ketika ayahnya wafat ya, Abdullah ayahanda Rasul ini dikabarkan tidak meninggalkan warisan yang berlimpah sebagaimana tokoh-tokoh yang lainnya. Sebab kabilah Bani Hashim ini memang seorang pengusaha juga, tapi tidak begitu terkenal seperti Bani Umayyah, Bani Makhzum yang memang dari luhur ini keluar para pengusaha ya. Nah, dia hanya mewariskan beberapa ekor domba ya, kambing, 5 ekor unta, demikian dikabarkan, dan seorang hamba sahaya wanita yang dikenal dengan Barakah bintu Salabah, yang belakangan dikenal dalam sejarah dengan Ummu Aiman ya, yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, belakangan Ummu Aiman ini jamaah menikah dengan seorang laki-laki yaitu Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah dan melahirkan anak namanya Usama bin Zaid. Terkenal sekali ya, Usama bin Zaid. Baik. Nabi Muhammad SAW lahir Yaumal Itsnain. Ya, dan ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Qatadah bertanya kepada baginda Rasulullah ya tentang keutamaan ya puasa di hari Senin. Maka Nabi menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Ya, hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Nah, jadi Nabi wulida yaumal itsnain, dilahirkan di hari Senin. Namun demikian bukan berarti hari Senin ini menjadi lebih istimewa daripada hari yang lainnya, enggak. Sebab Sayyidul Ayyam itu tetap di hari Jumat. Jadi jamaah sekalian yang hari ini ketahuan lahir di hari Senin, biasa aja, enggak usah sombong ya. Jangan, berarti saya sama dengan Nabi dong lahirnya. Ya emang kenapa? Ya, jadi enggak ada keutamaan-keutamaan tertentu. Sebab Sayyidul Ayyam tetap di hari Jumat, ya. Kemudian yang bisa disampaikan juga tentang kelahiran Rasul ini, rahmatullah. Nah ini ya, kalau kita ditanya nih, tanggal berapa, bulan berapa Nabi kita lahir, kemarin sempat kita bahas, maka selalu menjawab ya, 12 Rabiul Awal. Ya. Pertama, angka 12 ini sendiri laisa ittifaq indal ulama, bukan kesepakatan menurut ulama. Ya. Bahkan kalau kita cek kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ini kitab terkenal sekali ya. Justru yang kuat itu ya tanggal 2 atau 9. Ada mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Sebab waktu itu kan bangsa Arab belum begitu care, belum begitu peduli dengan penanggalan Hijriah, ya, karena difikskan penanggalan Hijriah itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Itu tanggalnya. Nah, kalau bulannya ya para ulama saya belum menemukan bulan lain kecuali Rabiul Awal, ya.
belum ada ulama yang mengatakan di bulan lainnya berdasarkan hitung-hitungan mereka. Tahunnya ya selalu disebut tahun gajah. Disebut tahun gajah, mengapa? Karena pada tahun tersebut Abraha al-Asram, salah seorang panglima besar sekaligus gubernur wilayah Yaman, As-San'a, ya, yang beragama Nasrani, ya, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Ya. Nah, mengapa demikian? Sebab berawal dari kecemburuan. Demikian berdasarkan analisa beberapa ulama. Jadi dia melihat, jamaahkumullah, Abraha ini melihat Makkah itu selalu ramai. Ya. Dan kalau ada keramaian, ini hukum ekonomi berlaku ya, maka di situ ada transaksi, bisnis, uang. Nah, ya, itu rumus itu udah di mana ada keramaian, maka di situ ada yang jualan tuh biasanya ya, disitulah mengalir uang. Dia lihat dan menurut pendapatnya dan semua orang bisa mengetahui bahwa di antara penyebab keramaian Makkah itu dua. Pertama ya keberadaan air Zam-Zam. Ya, jamaah kebayang hal yang paling urgen, darurat, yang sangat dibutuhkan mereka yang tinggal di padang pasir adalah air. Makanya masyarakat Arab itu secara umum, ya, mereka nomaden, pindah-pindah. Di mana ada mata air, di situ dibikin rumah. Mata airnya kering, dipindah lagi. Nah di Makkah itu jemaah ada mata air yang nggak pernah kering, walaupun pernah ketutup, tapi nggak kering. Ketutup ya beda, ketutup dengan kering. Kalau kering itu nggak ada air lagi, tapi ketutup ketimbun digali ada lagi. Nah Zam-Zam itu dari zaman Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam sampai ila antakum masa'a insyaallah, sampai hari kiamat insyaallah tidak akan pernah kering, tidak pernah kering. Tapi ketimbun kutup yes pernah, ya. Tapi kering nggak. Jadi ada mata air yang nggak pernah kering, sehingga itu yang kemudian menyebabkan di sekitar itu ada kehidupan dan banyak pendatang. Mereka mesti mampir. Mereka yang dari Syam atau dari Madinah pengen ke Yaman mesti lewat. Jamaah perhatikan peta kita ya. Ini kan Syam nih. Syam, di sini Hadramaut, di sini Yaman. Jadi perjalanan bisnis bangsa Arab waktu itu kan dua. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy. Surat Quraisy ya, bukan Al-Quraisy. Beberapa di antara kita bahkan para ustadz banyak yang kepleset lidah ya. Hari ini ada teman Ustadz LC lulusan Madinah ya, dia bikin pamflet di Facebook ya. Malam ini nanti kita akan mengupas tafsir atau tadabbur surat Al-Quraisy. Saya japri aja. Afwan Ustadz, bukan Al-Quraisy, tapi Quraisy, nggak ada alnya. Oh iya dia nggak nyadar ya. Sama seperti surat Al-Hud ya nggak ada, surat Al-Luqman, ya, surat apa lagi ya nggak ada. Nama orang nggak, jangan kasih al. Kecuali memang dari soalnya ada alnya, seperti Al-Khattab, ya, Az-Zubair, itu memang ada alnya. Nah, jadi dalam surat Quraisy itu dikatakan bahwa bangsa Arab itu punya dua musim bisnis. Rihlat Asyita, pada musim dingin, ya, mereka ke Yaman. Wa As-Saif, mereka ke Syam. Jadi Makkah Madinah ini menjadi lalu lintas bisnis. Di Makkah ini mengapa ramai? Pertama ada Zam-Zam. Ya. Mau tidak mau mereka akan mampir di sini, menginap di sini, bahkan ada yang bikin rumah di sini, dan ini dikuasai oleh Quraisy. Yang kedua jamaah Al-Ka'bah. Ka'bah Musyarrafah, Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sebagai simbol kebutuhan spiritualitas, ya, apapun agamanya, ya, agama-agama pecahan dari Ibrahim alaihissalam, yang mungkin di dalamnya ada Nasrani, ada juga Yahudi yang telah melakukan beberapa penyimpangan, dan agama-agama dianggap agama samawi lainnya ya, mereka memuliakan Ka'bah ini ya. Jadi kehausan spiritualitas mereka ya tuntas dengan adanya Ka'bah, dengan tawaf di Ka'bah ya, dengan kepercayaan mereka masing-masing. Yang kedua ada Zam-Zam. Nah, dengan dua hal ini maka Makkah ini menjadi ramai, dan ini mengundang cemburu Abraha al-Asram yang ada di Yaman, dan dia ingin memindahkan pusat keramaian itu di Yaman ya. Maka dia bikin gereja di sini, ya, Al-Kanisa, ya. Namun setelah gereja selesai, justru keramaian tidak pindah, tetap berada di Mekah.
Akhirnya singkat cerita, dia mengambil jalan pintas, satu-satunya jalan agar orang-orang pindah ke Yaman ini, dia dengan cara apa? Yang menghancurkan sumber keramaian itu sendiri. Ya, Zam-Zam mungkin akan ditimbun, tetapi Ka'bah bagaimana caranya? Dihancurkan. Maka berangkatlah Abraha al-Asram dengan pasukan gajahnya dari Yaman menuju ke Makkah al-Mukarramah, naik ke atas dan berhentilah di daerah lembah Muhaisir di dekat Arafah. Antara Arafah menuju ke Muzdalifah, Mina, ya, itu tengok kanan sedikit di kejauhan itu ada lembah kosong tak berpenghuni, tidak ada bangunan apapun hari ini, ya. Nah, disitulah dia mengistirahatkan pasukan gajah. Ya, dia sempat merampas hewan-hewan ternak, unta-unta, ya, milik orang-orang Quraisy, dirampas, diambil dan orang-orang Quraisy. Kakenda Rasulullah waktu itu tidak bisa melawan, tidak mungkin dilawan pasukan besar. Ya, dia rampas dan siap menghancurkan Ka'bah. Ada kisah menarik dengan segenap keberaniannya. Ya, Abdul Muttalib kakek Rasul ini mendatangi Abraha di lembah Muhaisir dekat Arafah ini. Dia datang. Dicegat oleh anak buah Abraha ini, ya. Kata Abdul Muttalib, saya ingin menghadap pimpinan kalian Abraha. Maka dia dihadapkan kepada Abraha. Kata Abraha, ya Abdul Muttalib, katanya, apa yang Anda inginkan? Ya, apa yang Anda inginkan? Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah? Anda berani? Kata Abdul Muttalib, tidak. Ya. Kedatangan saya, kata Abdul Muttalib, semata untuk mengambil unta-unta hewan ternak kami, ada sekian ratus jumlahnya, yang Anda rampas. Kami pengen ngambil itu. Oh, kata Abdul Muttalib, kata Abraha, saya kira Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah. La, kata Abdul Muttalib, tidak. Ya. Ana, kata dia, Rabbun lil ibili. Wal Ka'batu laha Rabbun yahmiha. Itu kalimat bersejarah yang luar biasa, ya. Ana, saya ini, kata Abdul Muttalib, Rabbun lil ibili. Saya ini pemilik unta. Wal Ka'batu, dan Ka'bah itu, laha Rabbun yahmiha. Ada Tuhan yang akan menjaganya. Maka singkat cerita, pulanglah Abdul Muttalib dengan hewan-hewan ternaknya, dan Abraha Asram ketika akan mengarahkan hewan-hewan tunggangannya, gajah-gajah ini, untuk menyerbu Ka'bah, Allah SWT menyelamatkan, ya, Baitullah, wa arsala alaihim tayran ababil, ya, mengirimkan kepada mereka tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka mereka itu dijadikan oleh Allah SWT ka'asfim ma'kul, ya, seperti benda-benda, seperti dedaunan, dalam banyak terjemahan diterjemahkan demikian, ya, al-ma'kul, yang dimakan ulat, rontok habis, tidak tersisa. Karena itu tempat Allah menghancurkan Abraha dan pasukannya, tidak boleh dihuni, tidak boleh tanami, dan tidak boleh dijadikan tempat tinggal sampai sekarang, nggak boleh. Ya. Nah, tahun itu saking bersejarahnya, saking berkesannya oleh bangsa Arab, dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Sama lah kayak nenek, kakek-kakek kita dulu, ya. Saya kalau ditanya, nenek saya dulu kalau ditanya, kapan si fulan kapan si bulan lahir? Tahun banjir. Jadi lahirnya pas banjir, ya, tahun banjir. Mereka kan nggak nge dengan waktu. Kapan pindah? Kapan nikah? Zaman Jepang. Wah, ya, kapan ini? Zaman Belanda. Jadi bangsa Arab mengenal dengan Amul Fil. Nanti ada Amul Huzn, ya, ada Amul Bi'sa, ada apa lagi? Ada Amul Hijrah yang kemudian diambil oleh Umar bin Khattab. Ada Amul Jamaah, ya. Ini nih tahun-tahun bersejarah yang diabadikan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Karena itu tahun itu sebenarnya Amul Fil, tahun gajah, dan tahun itulah Nabi kita lahir. Ya, Nabi kita lahir pada tahun gajah. Ya, pada tahun di mana Abraha al-Asram memberangkatkan pasukannya untuk menyerbu Makkah dan menghabisi Ka'bah. Iya, kalau di sini saya di slide ada rumah ini Darul Maulid, ya, konon ada yang mengatakan di sinilah, ya, Nabi kita dilahirkan. Ya, tentu bukan rumah seperti ini dulu, tapi lokasinya di sini. Lokasi ini jamaah ada di
dekat Safa dan Marwah. Jadi kalau kita sa'i Safa Marwah, berhenti di Marwah, keluar terus lurus ya, agak naik ke atas, itu ada bangunan seperti ini. Ini kenal dengan Darul Maulid. Ya, Nabi dilahirkan di sini ya. Dan dalam sejarah ya lokasi ini dibangun ulang ya di era pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid di dinasti Abbasiyah dulu ya, sampai sekarang masih ada. Saya pernah ya beberapa kali ngajak jamaah ziarah dan kemudian bercerita di depan bangunan ini ya, jamaah umrah. Suatu saat saya pernah masuk ke ruangan ini, rumah ini, dan nanyakan langsung ke petugasnya, ya, apakah betul Nabi kita lahir di sini? Kata dia, bisa jadi, katanya, bisa jadi. Sebab disinilah kediaman leluhur Rasulullah dulu. Jadi diapit oleh 3 gunung ya, bukan Safa, Marwah, dan Jabal Abi Kubais. Nah, disitulah kediaman leluhur baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi lahir dalam keadaan yatim, dan kemudian apa yang kemudian terjadi berikutnya, alhamdulillah, sebagaimana bayi kebanyakan yang lainnya, beliau sempat disusui oleh ibundanya ya, Aminah, ya, ibunda Aminah, tapi tidak lama, ya, hanya beberapa hari saja dikisahkan Aminah binti Wahab disusui ya, tapi tidak lama. Mengapa? Karena bukan karena ibunya ini sakit, bukan, ya, bukan karena ASI ibundanya nggak ada, tapi kebiasaan bangsa Arab waktu itu, mereka biasa menyusukan anaknya kepada orang lain. Ini kebiasaan. Sekali lagi kebiasaan masing-masing daerah itu berbeda. Bahkan ada ungkapan ya, kalau ada ibu yang melahirkan anak lalu kemudian disusui sendiri, itu artinya dia nggak punya uang untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Jadi biasa disusukan orang kepada, jadi nggak mengganggu ibunya gitu kan. Ini tradisi bangsa Arab qabla Islam, sebelum Islam. Ya. Dan biasa sekali, makanya dalam Islam bahkan ada konsep ar-radha'ah gitu kan untuk menjelaskan hal ini. Karena itu dalam Islam jamaah tidak demikian, ya. Diralat oleh Allah Subhanahu wa taala tradisi ini. Dengan cara apa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulan kamilan. Jadi para ibulah al-walidat yang melahirkan ya, yurdi'na ya, yang menyusui anaknya 2 tahun. Jadi ibu yang menyusui, bukan orang lain. Jadi bukan begitu dia lahir ya, harus sebaiknya disusui oleh ibunya, bukan orang lain. Ya. Dalam penelitian, saya pernah mengisi seminar bersama dengan seorang dokter alumni Belanda. Ya. Dia bicara tentang kanker waktu itu karena ahlinya di situ. Ada hal yang menarik jemaah. Saya lupa angkanya, tapi kira-kira hasil penelitian itu begini. Bahwa air susu ya, atau ketika seorang ibu menyusui anaknya, itu ternyata air susu itu bukan hanya bermanfaat bagi bayi, kesehatan bayi, baik dari aspek medis ataupun psikologi ya, tapi juga bermanfaat bagi ibu. Nah, ini mungkin baru di antara kita yang ngeh gitu kan. Dalam penelitian ibu dokter yang sudah tua ini tadi, sudah senior, dokter senior, dia pakar kanker, dia mengatakan bahwa saya lupa angka, tapi ini benar ya, 90 sekian persen kata dia ibu yang tidak menyusui anaknya gitu kan, itu terancam kena penyakit kanker payudara. Oke, saya ulangi ya, kata beliau sekian persen, kalau nggak salah 90%-an gitu kan, artinya banyak sekali, banyak ibu yang tidak menyusui anak bayinya, padahal aslinya bagus, kecuali kalau nggak bagus, itu lain lagi. Maka dia terancam gitu kan, bisa jadi kena penyakit kanker payudara. Buktinya saya, kata ibu itu. Jadi dia sendiri dirinya, dia kena penyakit pakai, mohon maaf, sampai ditekan dan nggak ada lagi karena ada operasi gitu ya. Saya nggak nyusun anak saya, padahal anaknya 2 orang tidak disusui karena sibuk kerja. Nah jadi ini dalam Islam nggak, Islam itu menganjurkan kepada kita agar ibu lah yang menyusui. Nah kalau ibu tidak bisa, maka disusui oleh ummur radha'ah, ibu manusia gitu kan, ya, yang menyusuinya. Nah kalau tidak bisa, baru alternatif lain, ya. Misalnya susu hewan, ya, susu kotak. Ya. Nah, kita kan enggak hari ini ya, justru 2 fase ini dilewati. Tapi mesti demikian. Kalau tidak bisa ibunya, maka ibu susu yang lain yang sedang menyusui,
ya, bayi juga. Maka dalam Islam ada penjelasan tentang umur radha'ah ini, bahwa dia menjadi mahram bagi anak yang disusui itu sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak lama setelah menyusu dengan Aminah binti Wahab, beliau sempat disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah. Siapakah Suwaibah ini? Suwaibah al-Islamiyah ini dulunya adalah hamba sahaya dari Abu Lahab, yang dikenal dengan Abdul Uzza. Jadi dari sekian banyak paman Nabi itu ada namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini sangat sayang kepada Rasulullah, ya. Ponakan satu-satunya dari saudaranya Abdullah, sangat sayang. Bahkan begitu Nabi ini lahir, dia segera memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah al-Islamiyah ini, lalu kemudian ya, diminta untuk menyusui baginda Rasul, namanya Abdul Uzza. Dan belakangan ketika Nabi dapat wahyu, ya, justru dia menjadi orang yang menentang dakwah Rasul. Sampai kemudian ketika Nabi berdiri di Safa, ya, dia mengatakan, ya Muhammad, alihadza jama'tana, ya Muhammad, untuk ini Anda mengumpulkan kami. Ya, kata Rasul, tabban laka, celaka engkau. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Maka sejak saat itu Abdul Uzza dipanggil dengan Abu Lahab. Nah, ya, dipanggil dengan Abu Lahab. Wanita yang ketiga yang menyusui Rasulullah SAW yang kedua adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya, wanita ini berasal dari Taif, 80 sekian kilo dari kota Mekah. Sengaja dia datang ke Makkah dengan beberapa orang wanita, ya, sebagaimana kebiasaan ibu-ibu dari pelosok untuk mencari anak yang memungkinkan mereka susui. Maka berjodohlah nasibnya yang baik dengan Rasulullah SAW. Maka dibawalah, ya, dia Rasulullah SAW ini, ya, ke kampung halamannya di daerah Taif, ya, jauh dari ibunya. Maka disinilah Rasulullah SAW hidup, ya, menghabiskan waktunya sampai usia 2 tahun, ya, karena masa menyusui 2 tahun. Mestinya, ya, 2 tahun berada di perkampungan As-Sa'diyah, Bani Sa'ad, ya, Nabi ini dikembalikan ke orang tuanya, ke ibunya. Tetapi karena kehadiran Rasulullah di perkampungan Bani Sa'ad ini, atau di Bani Sa'diyah ini, ya, seperti mendapatkan keberkahan tersendiri. Tanah mereka menjadi subur, dan memang Taif itu sudah subur. Ya, saya beberapa kali ke sana, Taif itu memang lebih subur daripada Mekah. Udaranya bagus, kambing, hewan ternak mereka menjadi lebih gemuk, mengeluarkan susu yang banyak. Mereka seperti merasakan keberkahan dengan kehadiran Rasulullah ini. Maka mereka meminta perpanjangan kontrak. Minta kepada keluarga Rasul agar diperkenankan, ya, memelihara Rasulullah sampai 2 tahun kemudian. Maka jadilah Nabi 4 tahun sempurna berada di perkampungan Bani Sa'ad, atau di kampung Bani Sa'diyah. Ya, dia asal ibu suhunya Halimah As-Sa'diyah yang terkenal itu. Nah, disinilah baginda Rasul menghabiskan masa beritanya. Beliau belajar banyak hal, memelihara kesehatannya di tengah udara Taif yang segar, ya. Kalau saya bayangin, ya, Taif itu seperti puncak, ya, seperti Lembang. Mekahnya itu ya kota Bandung lah kira-kira, ya. Kota Bandung ke Lembang berapa kilo, Kang Elva? Berapa kilo? Berapa ya? Berapa? Saya harus buka Google Map dulu ini, Ustaz. Saya analogikan dengan Jakarta Bogor saja lah, ya. Jadi Makkah itu kira-kira Jakartanya, ya. Nah, puncak Mega Bendung, Cisarua itu kira-kira Taifnya. Kira-kira, ya. Jadi tempatnya adem dan memang bubukitan, ya, enak. Jadi jamaah kalau umroh, ya, saya pesankan luangkan waktu, kalau udah jangan maksain, ya. Cobalah ke Taif. Itu kan perjalanan cuman ya 2 jam 3 jam nggak nyampe, ya. Itu banyak sekali yang bisa kita nikmati di sana, ya. Kondisi alam yang berbeda dengan di kita. Bisa kunjungan ke makam, ya, Masjid Abdullah bin Abbas, ya, ke Masjid Al-Qu', ya, masjid yang pernah disinggahi Rasulnya, ada 2 masjid, 2 tempat di sana. Juga kita bisa mengunjungi pabrik minyak wangi, ya. Di sana juga ada, bisa belanja buah-buahan khas, ya, bukan khas sih, karena ada juga di Indonesia, tapi yang paling banyak adalah buah delima, besar-besar dan bagus-bagus, ya. Nabi tinggal di tempat ini, luar biasa. Jadi masa kecil Nabi itu, ya, hidup dalam kondisi yang sangat-sangat sempurna, sangat-sangat baik. Dan yang menarik juga bahwa Nabi, ya, belajar bahasa yang fushah, belajar bahasa Arab yang fasih
dari penduduk Taif. Ya. Nah, masuk tahun kelima, kita cut sampai di sini ya. Masuk tahun kelima dari usia beliau ya. Mestinya Halimah Sa'diyah dan keluarganya ya tetap ingin mengasuh Rasulullah. Tapi akhirnya dikembalikan kepada keluarganya di Makkah. Mengapa? Karena dua peristiwa. Pertama, Rasulullah SAW pernah diculik oleh malaikat. Ya, dalam riwayat Anas bin Malik itu dikatakan ya, Nabi dibawa dan kemudian terjadilah peristiwa dikenal dengan syaqqus sadar, ya, pembelahan dada, dioperasi dada Rasulullah, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di dalam sebuah mangkok emas ya, dan kemudian dimasukkan dan ditautkan lagi. Ini peristiwa disebut dengan peristiwa syaqqus sadar, ya, pembelahan dada Rasulullah ketika dia masih kecil. Ya. Nah, nanti peristiwa ini terjadi lagi ketika Isra dan Mi'raj. Jadi dua kali. Satu. Yang kedua, peristiwa Nabi pernah dikuntit ya, oleh seorang asing. Ada mengatakan rahib Nasrani, ada mengatakan rahib Yahudi. Nabi dikuntit, diikuti dan pengen ditangkap. Karena rahib ini, pendeta ini melihat ada tanda-tanda kenabian di tubuh Rasulullah. Ada tanda kenabian di sininya, kemudian awan selalu menaungi. Nah, ini anak kalau dibiarkan bisa jadi nabi, maka pengen dia tangkap. Nabi lari dan melapor ke ibunya, ibu susunya Halimah Sa'diyah, maka khawatir dengan keselamatan Rasulullah dan tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar. Akhirnya Halimah Sa'diyah mengembalikan baginda Rasul ke ibunya di Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi pun hidup bersama dengan ibunya 2 tahun ya. Pada usia 6 tahun ya, ibunya Aminah meninggal dunia. Rasul pun berada dalam asuhan kakendanya Abdul Muttalib pada usia 8 tahun. Ya, kakek Rasulullah SAW ini wafat, meninggal dunia. Nabi akhirnya diasuh oleh pamannya, ya, Abu Talib. Nah, dari asuhan pamannya sampai belum menikah, ini bisa kategori ya tahun-tahun remaja Rasulullah. Nah, bagaimana tahun-tahun remaja Rasulullah ini? Alhamdulillah, apa yang beliau habiskan dalam hidupnya? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah.